Halo, Assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita mau melanjutkan membahas buku Bu Pena 5C, teman-teman ya. Kita udah memasukin tema 7, udah hampir habis nih tema 7 subtema 3 ya. Kali ini saya mau bahas Ayo Berlatih yang ada di halaman 144 ya. Oke, langsung aja. Kerjakan soal-soal berikut, perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar percobaan ya, ada api, lalu kamper, lalu paling atas ini adalah es batu. Jadi kamper ini akan dipanaskan menggunakan api, lalu ketika dipanaskan dia akan berubah menjadi gas, dan ketika gasnya sampai atas, karena di sini ada es batu dingin ya, maka dia akan balik jadi padat lagi, mengkristal lagi ya. Oke, kita kerjakan soalnya. Berdasarkan percobaan di samping, jawablah soal-soal berikut. A. Apa fungsi api dalam percobaan tersebut? Nah, fungsi apinya adalah untuk memanaskan kamper agar menjadi gas ya. Lalu B. Proses perubahan wujud pada kamper terjadi dari benda titik-titik menjadi benda titik-titik. Proses tersebut dinamakan titik-titik. Jadi proses perubahan wujud pada kamper itu dari benda padat menjadi benda gas. Prosesnya dinamakan dengan menyublim ya. Lalu yang C, apa fungsi es batu dalam percobaan berikut? Nah, es batu di sini berfungsi untuk mendinginkan suhu ya. Pertanyaan D, saat kamper berada di dekat es batu terjadi perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Proses tersebut dinamakan mengkristal. Oke, kita lanjut ke nomor 2 di halaman 145, teman-teman ya. Oke, kita baca. Indonesia merupakan negara yang berada di daerah khatulistiwa. Akibatnya, Indonesia mengalami musim kemarau dan memiliki suhu udara yang cukup tinggi. Namun di belahan timur Indonesia, tepatnya di Gunung Jayawijaya, Papua, terdapat fenomena munculnya lapisan es di puncak gunung. Lapisan es tersebut memiliki wujud padat sama seperti es pada umumnya. Nah, pertanyaannya yang A, apa proses perubahan wujud benda yang terjadi saat pembentukan lapisan es tersebut? Nah, pembentukan lapisan es itu prosesnya disebut mengkristal, teman-teman ya. Menurutmu, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, terjadi proses mengkristal itu karena terjadi penurunan suhu ya. Lalu pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu di permukaan bumi. Apa yang akan terjadi pada lapisan es di gunung tersebut jika pemanasan global terus terjadi? Nah, jika pemanasan global terus terjadi, maka lapisan es akan menghilang karena esnya mencair ya, karena tingginya suhu ketika terjadi pemanasan global. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya lagi ya. Ayo berlatih yang ada di halaman 146. Oke. Ini SBDP ya, muatan SBDP nomor 1, tuliskan ragam seni rupa daerah yang ada di Indonesia. Nah, ini ragam seni rupa daerah yang ada di Indonesia itu antara lain seni lukis daerah, seni patung daerah, dan seni kriya. Nomor 2, tuliskan perbedaan seni patung dan seni kriya. Nah, untuk nomor 2 ini saya akan bacakan, teman-teman silakan disimak ya. Seni patung adalah karya seni dengan bentuk 3 dimensi menyerupai manusia, binatang, dan benda-benda, baik terbuat dari benda keras maupun lunak. Sedangkan seni kriya adalah seni dalam membuat benda-benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seni tekstil, kain tenun, batik, dan songket. Lalu seni anyam, contohnya rotan, dan seni ukir ya. Lalu nomor 3, perhatikan gambar di samping. Ini adalah kain batik ya, gambar kain batik. Pertanyaan A, termasuk karya seni rupa apakah gambar di samping? Nah, termasuk seni kriya ya. Jadi seni kriya ini karya seni yang bisa dimanfaatkan, dipakai. Dia bendanya berfungsi
dan bisa dipakai. Beda sama patung ya, kalau patung hanya untuk pajangan aja. Kalau seni kriya itu berupa anyaman, batik, dan itu bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi yang A ini termasuk seni kriya. Lalu B, bagaimana cara membuat karya seni rupa pada gambar di samping? Nah, caranya adalah dengan melukiskan pola pada kain ya. Pertanyaan C, dari daerah mana karya seni pada gambar di samping berasal? Batik adalah dari Jawa Tengah ya. Lalu tuliskan 2 contoh karya seni rupa yang berasal dari daerahmu. Nah, ini teman-teman bisa tuliskan sesuai dengan daerah teman-teman masing-masing ya. Di sini saya tuliskan kain batik dan kain tenun. Nah, mungkin teman-teman yang tinggal di Palembang bisa menuliskan kain songket misalnya ya, atau teman-teman yang di Kalimantan bisa menuliskan anyaman rotan gitu ya, sesuai daerah masing-masing. Lalu nomor 5, buatlah seni lukis daerah bertema cerita rakyat. Nah, ini teman-teman buat secara mandiri ya. Oke, demikian pembahasan kita halaman 144 sampai 146. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan tugas ataupun PR sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.